Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Baik rekan-rekanku kelas 8 SMMTS Yasda. Sebelum dan sesudahnya berhubungan masih hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin ya. Udah dapat daging korban kan ya. Baik. Untuk selanjutnya materi fisika berkelanjutan dari perpindahan kemarin sekarang menuju ke kecepatan. Kita lanjut untuk materinya biar kita lebih simpel lagi. Saya hanya minta waktu sekitar 15 menit ya. Kecepatan, perpindahan. Untuk dua materi itu untuk hari ini. Jadi nanti sekilas saya dihubungkan dengan teman-teman lain untuk lebih banyak aktif di Google Classroom ya. Nanti saya posting di situ di dalamnya materi, tugas dan lain-lain sebagainya, semua informasi tentang IPA, fisika. Dan selanjutnya untuk kelas 8 masih banyak yang belum masuk, jadi diinfokan untuk masuk ke kelas kode kelas saya di share lagi ya di grup ya. Baik, kita masuk materi. Untuk kali ini saya masuk materi tentang perpindahan dan kecepatan dan perpindahan. Yang kemarin kita masih perpindahan, sekarang kecepatan dan percepatan. Dan saat ini masih kondisi PJJ ya. Jadi biar ada kegiatan juga, biar ada manfaatnya juga kita belajar. Nanti ada tugas sedikit ya, gampang, cuma 1-2 doang yang dikerjakan. Yang jelas setiap hari kita harus berbuat baik, karena kalau kita lebih baik daripada hari kemarin berarti kita orang yang beruntung. Baik ya, kita mulai ya. Saya hilangkan dulu kantor saya. Amin gitu ya. Kantor saya belakang virtualnya bagus. Kayak di gedung, padahal di sekolah. Baik ya. Sebentar. Saya ke itunya dulu ke saya akan menghilangkan backgroundnya saya dulu. Nanti saya akan lari ke Windows saya untuk materi kita. Baik ya. Nah, di sini. Nah, di sini kelihatan di kitanya saya agak kurang geser ya. Oke, saya geser. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, di sini ya. Oke. Baik. Kemarin kita udah memasukin perpindahan ya. Masih menghitung jarak. Menghitung jaraknya antara titik 1 ke titik 2 ya. Untuk mencari delta X-nya itu sama dengan X2 dikurang X1. Nanti untuk pelajaran ini sebenarnya gampang. Satuannya masih masih 1 meter, belum besaran turunan. Tetapi untuk yang sekarang ya seperti ini nih. Tapi untuk yang sekarang itu basicnya udah besaran turunan. Udah masih ingat kan ya pelajaran kelas 7 ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kecepatan ya, vektor. Vektor itu arah. Jadi misalkan ada arahnya, ada kecepatan. Nah, seperti itulah kondisinya kita melakukan kecepatan. Salah satu contohnya apa? Kita mungkin pernah lihat motor atau mobil atau motor lah. Lebih enak, gampang, atau sepeda lah. Ya, lebih gampang kita gambarnya. Ya, sepeda. Nah, dengan kecepatan rata-rata yang kita gayung itu kurang lebih ya, 1 gayung itu 1 jam sudah nyampe 1 jam itu 1 kilometer ibaratnya ya, dengan kecepatan rata-rata. Oke ya. Kalau kecepatan rata-rata itu biasanya saya ada aksennya di sini. 1 kilometer per jam. Nah, saya gambarin gini. Misalkan naik sepeda itu dengan arah dari sini dengan lurus doang ya. Dari rumah kalian
Menuju warung dah yang simple. Ini warung Alfamart atau Indomaret terserah. Yang jelas warung ya. Di sini jalan terus lurus ya dari titik 1, dari titik 2. Ini kan melakukan perpindahan nih kita melalui sepeda ya. Melalui sepeda menuju ke Indomaret atau Alfamart. Nah, di situ ada punya kecepatan rata-rata untuk kita gayung. Kalau nggak punya kecepatan kita untuk berpindah ya, berarti kita diam stuck di sini. Nah, makanya disebut kecepatan, ada kecepatan berarti kita melakukan perpindahan. Ya. Ini masih kecepatan. Nah, saya analogikan seperti ini. Bila benda memerlukan waktu itu delta T ya, untuk mengalami perpindahan delta X ya, maka kecepatan rata-ratanya perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Saya ulangin. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibandingkan dengan waktu yang diperlukan. Jadi misalkan gini. Ini kita tadi contohnya sepeda. Nah, sepeda berjalan terus sampai Alfa. Sampai ini market ya. Sebut merek lagi kita. Ya. Nah, di situ melakukan perpindahan dari dari rumah kalian ke minimarket ini. Nah, nanti untuk melakukan perpindahannya, misalkan jaraknya 1 kilometer. Nah, ini ibaratnya kita pakai ini dulu nih. Pakai skala X ya dulu. Ya. Dari rumah Anda 0. Dari rumah kalian 0. Terus dari perpindahannya misalkan dari rumah Anda titik 0 ke minimarket itu 5 cm. Ya. Dengan waktu yang diperlukan ya tadi yang saya bilang 1 jam. Ya. Karena waktunya memerlukan 1 jam 60 menit. 60 menit ini aja deh. Kita waktukan 1 menit aja dulu ya, biar lebih simpel. 1 menit jadi 60 sekon. Nah, untuk 5/60 ya. Jadi kalian membutuhkan kecepatan rata-ratanya berapa? Dari 5 meter ini ya. Ini 5 meter ya. Perpindahannya jadi sini 5, sini 0. 5 dikurang 0. Ini space-nya kecil lagi ya. 5 kurang 0 dibandingin rata-rata 60 sekon. Berapa ayo? Sama dengan 5 bagi 60 itu sama dengan 0, 0, berapa? 0,0364 34 apa namanya? 4249 427 0,5. Saya bandingkan ini 6 aja ya, biar lebih simpel kita ngitungnya dulu. 6 ya. Jadi 0,1. Jadi membutuhkan kecepatan rata-rata itu masih 0,1. Nah, satuannya apa? Ini 6 ya, saya simpulkan 6. Masuk satuannya adalah meter per second. Ya. Nah, di sini kondisinya. Ini misalkan arah ya X tadi perpindahan. Ya. Di sini perbandingan terhadap waktu. Jadi untuk rata-ratanya masih bersifat konstan. Ya, punya arah sendiri dan punya konstan berarti punya nilai tetap untuk kecepatan rata-rata. Cuman hasilnya perbandingannya tetap perpindahan ya dibandingkan waktu yang diperlukan. Makanya satuannya adalah meter per second. Nah, kecepatan sesaat. Nah, apa perbandingan kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat? Nah, untuk rata-rata berarti tadi nilainya konstan ya. Nah, makanya di situ kalau kita bandingkan dengan kecepatan motor yang kita selalu bawanya kadang
di atas 60 km ya, ataupun 20 RPM-nya 20 atau RPM-nya 40 di motor. Nah, situ kan perbandingannya beda. Nah, itu nanti kita masuk ke kelajuan. Cuman ini masih kecepatan standar aja dulu. Misalkan kita nyantai sepeda goes ya kan tadi dengan gayung dengan kecepatan rata-rata 1 menit itu 66 meter ya. Nah, di situ kita gambarin seperti kita naik sepeda dulu. Oke ya. Nah, kembali nih. Nah, di sini kita ketahui nih, kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 pada kecepatan pada suatu saat tertentu. Jadi, misalkan untuk menghitung V rata-rata dan V sesaat itu sama, tetap memerlukan delta X atau delta T. Dari rumusan yang ini,